Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi hari ini. Ada Bang Joshua ada di sini. Dan Kakak Resta di sini. Dan Kak Agres di sini. Nah, ketemu di pagi yang cerah ini. Adik-adik sekolah minggu semua udah mandi ya. Dan masih menerapkan protokol kesehatan ya. Dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dengan sekitar kita. Nah, adik-adik kita mau masuk dalam pengajaran sekolah minggu kita. Tapi sebelum kita masuk, kita mau ambil sikap kita yang baik. Kita mau saat teduh, lipat tangannya, tutup mata saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Oke, kita mau masuk pengajaran sekolah minggu. Kita mau angkat lagu pujian dengan kita berdoa. Kita angkat lagu pujian kita, Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Oke, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ucap syukur Bapak buat di pagi yang cerah ini Tuhan Yesus membangunkan adik-adik sekolah minggu di rumahnya masing-masing Bapak untuk mengikuti pengajaran sekolah minggu kami Bapak. Tuhan, berkati Tuhan adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, berikan mereka tenaga, kesehatan untuk bisa mengikuti pengajaran hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, lindungi ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti ya Bapak. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di ibadah kami. Kami serahkan doa kami ini ya Tuhan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Amin. Oke. Nah, Kak, kita udah berapa lama ya Kak ya nggak ketemu adik-adik sekolah minggu? Ada berapa lama Kak? Udah corona udah ini 1 tahun Bang. Hampir setahun ya. Tapi walaupun tetap melalui virtual, melalui YouTube ini, adik-adik sekolah minggu tetap mau memuji nama Tuhan. Kita mengangkat lagu pujian kita yang pertama apa Kak? Sayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang. Lalu apa Kak? Marolopo Lopton Dan yang Diki. terakhir apa Kak? Saya senang jadi anak Tuhan. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian ini. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Marolopolo, marolopo, lopton diki, anang ditobus Yesusi, kamu sudah begen mai, selas roha, kumandoki, sonangi, tiki, menjumpang Yesus Tuhaki, tondi nama ngajaria, makan malam
menjadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Oke, tadi kita telah menaikkan puji-pujian ya Kak ya. Nah, kini tiba saatnya hati kita mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Adik-adik semua jangan lupa sudah siapkan Alkitabnya, bukunya, alat-alat tulisnya, dan terlebih hatinya ya Kak ya. Betul. Nah, firman Tuhan kita di hari ini disampaikan oleh kakak siapa? Kakak siapa ya? Kakak Erlina Boru Siringo-ringo. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya dalam dunia ini. Sekali lagi kita angkat lagu pujian ini, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya dalam dunia ini bersinarlah. Nah, tadi kita telah mendengar kakak abang sekolah minggu yang memberikan pujian bagi adik-adik sekolah minggu. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang datang pada hari ini beribadah di rumah. Karena kebaikan-Mu, mereka boleh melakukan ibadah bersama dengan kami, guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, adik-adik sekolah minggu, berikan juga bagi hamba-Mu Roh Kudus untuk menuntun dalam menyampaikan firman Tuhan bagi adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Bapa, ampuni juga kami dari segala dosa, pelanggaran kami, agar kami layak mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 43 sampai dengan ayat 52. Adik-adik buka Alkitabnya, kita mau belajar tentang firman Tuhan. Saya akan membacanya, adik-adik mendengarkan dalam hati masing-masing. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan aku cium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata,
Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah hari ini, kita mau belajar tentang firman Tuhan, yaitu dia seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot, yang selama 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Ketika Yesus mengajar, Yudas bersama-sama karena dia adalah murid Yesus. Ketika Tuhan Yesus juga memberikan pengajaran di bait suci, Yudas juga ada bersama dengan Yesus. Dan ketika pun Yesus menjadikan segala mujizat, Yudas juga bersama-sama dengan Yesus. Adik-adik sekolah minggu, kita mau melihat lalu mengapa Yudas Iskariot ini tidak belajar dari Yesus sendiri yang adalah pengajaran sendiri. Yesus mengajar, tetapi Yudas tidak memperhatikan. Yesus juga memberikan mujizat kepada yang sakit, menyembuhkan. Yudas juga memperhatikan, tetapi dia tidak belajar bagaimana Yesus yang menjadi teladan kepada orang-orang lain yang ada di bait suci. Yudas Iskariot di tengah-tengah kebaikan, dia malah memusuhi Yesus, lalu bersekongkol untuk menangkapnya dengan tua-tua para imam ahli Taurat. Di sini kita bisa melihat Yudas Iskariot adalah murid Yesus, tetapi dia malah menyerahkan Yesus kepada orang-orang berdosa, kepada orang yang jahat, yang tidak menyukai Yesus. Yudas menyerahkan Yesus karena dia cinta uang. Dia adalah orang yang tamak, sehingga karena uang ia rela menjual Yesus. Di sini dikatakan seharga 30 perak. Artinya Yudas adalah orang yang tidak mau taat kepada Tuhan. Dia telah melihat Yesus mengajar dan dia tidak mendengarkan. Dia telah melihat Yesus memberikan banyak penyembuhan atau mujizat, tetapi dia tidak mau belajar. Nah, adik-adik sekalian yang di rumah, apakah kita juga mau seperti Yudas? Tentu tidak ya adik-adik.
Kita tidak mau ketika kita dalam kesulitan, kita mau tinggalkan Yesus. Kita tidak mau seperti itu adik-adik. Dan kita tidak mau menjual Yesus hanya karena uang. Kita juga tidak mau menjual Yesus hanya karena jabatan ataupun dengan harta, tetapi kita mau turut kepada Yesus. Dan di sini juga ketika Yesus ditangkap, lalu Yesus berkata, "Apakah kamu tidak tahu bahwa aku selalu mengajar di bait suci?" Segala yang baik sudah diajarkan oleh Yesus di bait suci, adik-adik. Segala yang terbaik sudah diberikan oleh Yesus untuk membantu orang-orang yang kesulitan. Baik itu menyembuhkan, yang buta disembuhkan, yang tuli juga disembuhkan, memberi makan banyak orang, tetapi banyak orang yang tidak senang dengan Yesus. Mengapa adik-adik orang lain tidak senang dengan Yesus? Karena mereka merasa terancam. Yesus akan mengambil alih pekerjaan mereka. Tetapi kita tahu bahwa firman Tuhan berkata, Yesus tidak seperti itu, adik-adik. Yesus malah memberikan yang terbaik, mengajar firman Tuhan, memberi makan, dan juga memberi segala yang dibutuhkan oleh semua orang. Dan di sini kita juga melihat adik-adik bahwa Tuhan Yesus tidak "Kamu telah melihat aku," dikatakan dalam firman Tuhan. "Dan tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu. Lalu kenapa kamu menangkap aku?" Dan adik-adik, kita tahu bukan? Murid-murid Yesus bahkan pergi meninggalkan dia di saat dia sedang ditangkap, hendak dibunuh, disalibkan. Murid-muridnya meninggalkan dia sendirian di dalam penderitaannya. Murid-muridnya meninggalkan dia yang sedang terluka, dipukuli, disiksa, hingga pada akhirnya Yesus mati. Tentu kita tidak mau seperti Yudas Iskariot, ya adik-adik sekalian, tetapi kita mau supaya tunduk kepada firman Tuhan, pengajaran Tuhan, kebaikannya, dan juga teladannya. Kita harus memikul salib di dalam kesulitan kita. Kita tidak mau lari dari Tuhan. Kita tidak mau menggadaikan Tuhan Yesus. Kita tidak mau meninggalkan Yesus di saat kita sedang kesulitan, ya adik-adik. Kita tidak mau berpaling dari Yesus di saat kita sedang mengalami tekanan, baik itu di sekolah, baik itu di rumah, baik itu di lingkungan dimanapun kita ada. Tetapi kita mau menerima Yesus baik atau buruk keadaannya.
Artinya kita tidak boleh lari dari hal yang sulit. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan ketika kita menghadapi kesusahan. Karena Tuhan telah memberikan firman Tuhan, pengajaran yang terbaik bagi adik-adik sekolah minggu yang telah kita dengarkan setiap minggu di gereja maupun di rumah. Itulah yang menguatkan adik-adik sekalian. Firman Tuhanlah yang mengajar adik-adik supaya kuat untuk melewati segala keadaan, baik itu kesulitan maupun kesusahan, baik itu duka cita maupun gembira. Kita harus tetap mendengarkan Tuhan, kita harus tetap mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus tetap diam di kaki Yesus dan memohon pertolongannya untuk memberikan kita kekuatan. Adik-adik sekalian, firman Tuhan ini mengajar kita untuk tetap bertahan, tetap mengakui Yesus, tetap kita berjaga-jaga dalam pencobaan, tetap kita merendahkan diri, tetap kita mengingat bahwa Tuhan telah mati di kayu salib untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita, umat yang telah dipilihnya. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, marilah kita tetap tekun mendengarkan firman Tuhan, baik yang kita baca di rumah, baik yang kita dengarkan di gereja, baik yang kita dengarkan di YouTube melalui kakak atau amang inang pendeta kita, baik dari doa-doa kita, supaya kita menjadi anak kesayangan Tuhan Yesus, supaya kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah tekun berdoa, mendengarkan firman Tuhan, beribadah, baik di sekolah minggu, baik di rumah, di gereja, dimanapun kita ada. Kita harus tetap berpegang kepada firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami telah mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami tidak pintar untuk menceritakan, tetapi kami percaya Tuhan akan memberkati setiap firman yang keluar dari mulut kami bagi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, Tuhan, dimanapun mereka ada. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak sekolah minggu supaya mereka boleh semakin hari semakin baik, semakin sehat, jauh dari penyakit, jauh dari mara bahaya pencobaan ya Tuhan. Biarlah firman yang mereka dengar kiranya boleh berakar di hati anak-anak sekolah minggu kelas kecil, supaya mereka semakin bertumbuh besar dan menghasilkan buah yang baik bagi Tuhan, hingga mereka menjadi anak kesayangan-Mu, menjadi garam, menjadi terang di sekeliling mereka, baik di sekolah, di rumah, di pekerjaan nantinya, dan juga dimanapun mereka ada. Tuhan, pakailah mereka menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap keluarga, anak-anak sekolah minggu, para bapak dan ibu yang membesarkan mereka. Tuhan, berikan kekuatan dan juga berkat-Mu yang berlimpah. Kau pakai orang tua mereka menjadi alat-Mu bagi anak-anak mereka, untuk membesarkan mereka dan juga mendidik mereka dalam
firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga serahkan guru-guru sekolah minggu yang mengajar dan juga memberitakan firman bagi anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kiranya Engkau berkati, semakin Engkau berikan kami hikmat bijaksana, dan Kau berikan kami sukacita, damai sejahtera dalam mengajarkan firman-Mu bagi anak-anak kami. Dan kami percaya Tuhan, kami senantiasa mendoakan mereka supaya mereka menjadi berkat bagi sekeliling mereka. Terima kasih Bapa, berkati gereja-Mu HKBP Tanjung Priuk, Seresot. Berkati adik-adik sekolah minggu dari kecil sampai kelas besar. Berkati juga anak-anak remaja Naposo Bulung dan juga anak-anak balita. Engkau yang menyertai Tuhan, memberikan pertumbuhan jauh dari sakit penyakit. Berkati seluruh jemaat HKBP Tuhan, supaya kami senantiasa jauh dari sakit penyakit, terlebih Tuhan virus corona yang melanda negara kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena kami boleh mengajarkan adik-adik sekolah minggu kami, dan biarlah bertambah-tambahkan bagi kami hal-hal yang terbaik, hal-hal pelayanan, supaya kami boleh senantiasa mengembangkan bagi adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Inilah doa kami yang kami alaskan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tadi kita udah dengerin pengajaran dari kakak kita ya, kakak Erlina Bersiringo-ringo. Terima kasih buat kakak, semakin dipakai Tuhan lagi ya kak ya. Dan adik-adik, abang mau infoin buat adik sekolah minggu, jangan lupa untuk absen di bawah kolom komentar. Dan untuk adik-adik semuanya yang mau memberikan persembahan, boleh melalui rekening yang ada di bawah ini. Kita mau sudahi ibadah kita, pengajaran kita angkat lagu pujian kita, Sungguh Ku Bangga Bapa. Segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.